Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salita Alzaberutami dari Informatika 2018, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman mobile, yaitu ada modul, package, dan penjelasannya. Yang pertama itu akan kita bahas apa sih KVMD, KV, dan material I/O. Yang pertama itu KV. KV ini sendiri merupakan framework atau kerangka yang dibangun menggunakan library dari bahasa pemrograman Python yang bersifat open source. Tujuan dikembangkannya framework ini agar dapat membantu developer secara cepat dan mengembangkan aplikasi yang memiliki tampilan antarmuka inovatif seperti aplikasi yang mendukung multitouch. Yang kedua itu KVMD. KVMD ini suatu perpustakaan komponen yang dimana di dalamnya terdapat kumpulan material desain komponen widgets yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi mobile pada framework KV atau kerangka KV ataupun tanpa framework KV, di mana KVMD ini bertujuan untuk mendekati standar UI atau riset yang telah dikeluarkan oleh Google pada Google Materials Design Spec. Namun KVMD ini tetap mengutamakan kemudahan pengguna tanpa mengorbankan kinerja aplikasi. Yang ketiga itu material I/O. Google sebagai pengembang dari sistem operasi Android telah menyediakan laman yang sangat lengkap terkait masalah standar desain aplikasi yang dapat diakses di laman ini. Saya buka, ini dia. Di sini material desain ini banyak, poin-poinnya ada komponen, icon, untuk web, developer, dan sebagainya. Terus kita lanjut, laman material I/O ini merupakan laman yang baik untuk kamu bekerja terkait desain UI untuk Android. Tetapi tentunya kamu tidak bisa menjadi desain UI yang baik kalau kamu sendiri tidak mencobanya. Di sini kita lihat ada contoh source code sederhana aplikasi KVMD. Kita coba di IDE PyCharm. Oke, di sini kita akan bahas tentang source code sederhana aplikasi KVMD. Di sini sebelum kita belajar ini, kita harus tahu modul itu apa sih? Modul itu adalah sebuah file yang berisi kode pemrograman Python, di mana file ini berisi Python, misalnya contoh P seperti ini. Contoh P ini disebut modul atau nama modulnya itu contoh. Modul digunakan untuk memecahkan sebuah program besar menjadi file-file yang lebih kecil, lebih mudah di-manage dan diorganisir. Modul membuat kode bersifat reusable, artinya satu modul bisa dipakai berulang di mana saja diperlukan. Modul tidak lain adalah program Python biasa. Berikut ini adalah contohnya. Saya jelaskan dulu, ini adalah source code sederhana dari aplikasi KVMD. Python ini menggunakan versi 3. Di sini kita import KVMD. Terus di sini contoh modulnya, yang pertama adalah 2 menambahkan, ini fungsi di atas ini menambahkan 2 bilangan dan mengembalikan hasilnya. Misalnya ini def jumlah A sama B, result A, B. Misalnya kita ganti, ini adalah penjelasan tentang modul. Kemudian cara mengimpor modul itu kita bisa dengan cara seperti ini. Saya buat baru dulu. Di sini saya jelaskan dulu sebelum saya buat. Mengimpor modul ini, kita bisa mengimpor modul Python ke dalam program yang kita buat. Dengan mengimpor modul, maka definisi variabel, fungsi, dan yang lainnya yang ada dalam modul itu bisa kita pergunakan. Kita mengimpor modul untuk menggunakan kata kunci import. Misalnya, kita akan mengimpor modul contoh yang sudah kita buat tadi di atas, maka kita akan membuat source code sederhana yang namanya import P. Namanya bebas untuk mengakses modul contoh. Kita bisa mengakses fungsi maupun variabel global di dalam modul yang menggunakan operasi titik. Misalnya ini, import. Saya buat import. Di sini kita buat import contoh.
print contoh dot jumlah misalnya 10,8. Bentar, ada ini salah. Oke. Oke, ini adalah contohnya import. Coba tes sekitaran. Nah, ini akan menjadi import modul. Cara lainnya bisa kita pakai tentang cara standar seperti import modul name, rename, maupun import sebagian, ataupun import semua modul. Kemudian kita bahas tentang import modul dengan import. Kita bisa mengimport modul menggunakan pernyataan import yang mengakses isinya dengan menggunakan operator titik. Berikut adalah contohnya. Ini adalah contoh dari import modul dengan import. Kemudian kalau import dengan modul rename, kita seperti ini. Sebentar, saya akan cari. Nah, ini dia. Di sini kita ganti dengan M. Ini merupakan import dengan modul rename. Di sini kita bisa mengimport modul dengan menamainya. Hal ini biasanya kita lakukan untuk menyingkat modul yang panjang. Kemudian kita bahas tentang import sebagian menggunakan form import. Di sini kita akan lihat contohnya. Ini adalah contoh dari format form import digunakan untuk mengimport sebagian isi modul, bukan keseluruhan modul. Kemudian yang keempat kita bahas tentang import semua isi modul dengan import tanda bintang. Di sini kita buka dulu contohnya. Nah, ini adalah contohnya di mana bila kita menggunakan format import bintang, maka semua isi akan dimuat. Bedanya dengan import standar adalah di sini kita menggunakan semua modul tanpa menggunakan operator titik. Seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang KVMD kembali. Di sini kita bisa lihat package-nya. Bisa saya zoom aja. Di sini sudah kita cantumkan link di mana kita bisa kunjungi. Seperti inilah tampilan dari KVMD. Package KVMD. Ini kita bisa klik dengan mengeditnya lewat GitHub. Seperti ini adalah tampilan-tampilan material dari KVMD, adalah modulnya seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan semua package dalam KVMD ini sudah terinstall di saat Anda sudah menambahkan interpreter pada PCAM. Berbeda dengan tutorial virtual environment yang kemarin saya jelaskan, di mana package ini hanya terinstall di nav melalui pip list, dan untuk menjalankannya Anda harus memasukkan dengan ke dalam virtual environment sendiri. Sebelum kita tambah pusing, kita bisa lihat handout selanjutnya. Kemudian itu saja dari saya. Mungkin lebih jelasnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Saya Salita Alza Febutami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.